Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain, amma ba'd. Berjumpa lagi bersama saya Syahruddin Jamal di channel Syahruddin Jamal Official. Menyapa semua teman-teman dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan usahanya, pekerjaannya, dan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini untuk terus berkembang. Terima kasih yang sudah like, yang sudah subscribe, yang sudah memberikan komen yang positif, yang sudah share video-video yang ada di channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kebaikannya dibalas dengan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di video kali ini memuat tentang khutbah Jumat, bagaimana kelanjutannya, silahkan menyaksikan teman-teman. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-'ilma anfa'a as-sifati al-kamaliyah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi khassa man syaa'a min 'ibadihi bil ma'arif al-hikamiyah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah bi jami'i kamalati al-'ubudiyyah. وصلى الله على سيدنا محمد الذي ملأ الله تعالى قلبه من جلاله الأعلى جل وعلا وعينه من جماله الأسنى فصار مسرورا منصورا وعلى آله وأصحابه والسالكين على نهجه فنال خير وافرا. أما بعد فيا أيها الناس فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah masih memberikan kita nikmat sehat walafiat, sehingga Allah masih meridhai kita dan masih mampu menjalankan rutinitas ibadah salat Jumat berjamaah, sehingga kita mendapatkan kenikmatan, mendapatkan sentuhan ruhaniyah, sehingga mudah-mudahan berpulangnya kita dalam masjid ini bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat teriring salam marilah kita haturkan kehadirat Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok makhluk Allah yang selalu menghidupkan hati umat-umatnya, memberikan contoh dengan keteladanannya, memberikan contoh di setiap perbuatan dan perkataannya, sehingga kita bisa tahu mana yang hak dan mana yang batil dengan melihat sosok makhluk Allah yang tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Allah berfirman dalam surah Rum ayat 41, Allah katakan: "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Ayat ini memberikan petunjuk kita bahwa apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi tidak terlepas dari kaki dan tangan perbuatan manusia. Kalaulah kerusakan lingkungan, polusi di mana-mana, banyak beredar penyakit ispa diakibatkan cuaca buruk, akibat udara kotor di mana-mana. Hal demikian tidak terlepas dari apa yang sudah dilakukan kita selaku umat manusia. Dengan egoisnya, dengan rasa sombongnya, mungkin dengan kendaraan yang kita bawa,
bisa jadi ada sosok makhluk Allah yang tersakiti sehingga tak rela jika kendaraan kita yang kita lewati memberikan cuaca yang begitu tidak kita inginkan, pembalakan liar yang dilakukan oleh manusia-manusia tak bertanggung jawab di Kalimantan. Banyaknya kejadian-kejadian ceroboh asap pabrik-pabrik atas dasar kemanusiaan mempekerjakan manusia untuk mencarikan nafkah, mengabaikan keselamatan manusia yang lainnya. Bahkan atas nama manusia mempekerjakan manusia lainnya, menghalalkan segala cara, memberikan dampak buruk bagi makhluk Allah yang lainnya. Mungkin Allah ingin mengingatkan dalam surah Ar-Rum ayat 41 bahwasannya telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan, itu tidak terlepas semuanya adalah perbuatan dari kita semua, yaitu umat manusia. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dan seharusnya ketika kita sudah merasakan dampak yang terjadi dalam diri kita, Allah mengharapkan liyuziqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah mengharapkan ketika setiap kejadian-kejadian, setiap sebuah fenomena yang terjadi hari ini, Allah menginginkan kita bagaimana caranya kita bisa mengembalikan diri pada fitrah kita selaku makhluknya Allah, yaitu kembali kepada jalan. Mengapa ada sebuah nasihat dalam kitab Masalihul Ibad Syekh Muhammad Taqi Al-Jawi dalam maqalah yang kelima, ia katakan An Utsman radhiyallahu anhu, hamud dunya zulmatun fil qalb wa hamul akhirah nurun fil qalb. Ketika manusia sudah merasakan dunia begitu nikmatnya, yang memberikan nasihat kepada kita, hamud dunya zulmah, sesungguhnya kegelisahan memikirkan dunia akan menjadikan hati kita gelap gulita. Namun sebaliknya, wa hamul akhirah nurun fil qalb, ketika sedang kesedihan memikirkan akhirat, itu akan berdampak positif kepada hati kita yang akan terus semakin tenang ketika kita menjalankan rutinitas perjalanan hidup kita di bumi. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, terkadang hati gundah gulana, gajian sudah kita terima, namun nyatanya ekonomi yang kita dapatkan belum tentu memberikan kebahagiaan. Terkadang kita merasa diri kita kekurangan tanpa memperdulikan rasa syukur kita kepada Allah. Tidak jarang kita terlalu kufur akan nikmat yang kita terima. Kita masih sehat, kita lupakan Allah. Saat kita masih bisa mencari nafkah untuk keluarga, anak dan istri kita tetap melupakan Allah. Namun ketika kesulitan, dampak lingkungan yang kita hadapi hari ini, kekeringan di musim kemarau yang terjadi di mana-mana, barulah kita merasa diri kita perlu kembali kepada Allah. Seharusnya apa yang kita harus lakukan? Kembalikan apa yang kita kerjakan, apa yang kita terima, apa yang kita lakukan, memberikan dampak positif baik ekonomi, finansial kepada kita, harus kita kembalikan kepada Allah. Harus kita syukuri atas setiap nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kita tidak ingin hanya karena kita terlalu cinta kepada dunia, mematikan mata hati kita yang begitu indah, yang mengharapkan ridho kita kepada Allah. Bahkan
Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memberikan nasihat kepada kita dan memberikan tafsir tentang apa itu al-bar, apa itu al-bahr dalam surah Ar-Rum ayat 41. Ia katakan, ia mengibaratkan al-bar huwal lisan wal bahr huwal qalb. Fa idza fasada al-lisan bakat alaihi an-nufus wa idza fasada al-qalb bakat alaihi al-malaikah. Abu Bakar Siddiq mengumpamakan daratan yang dituliskan dalam surah Ar-Rum ayat 41. Ia katakan dan ia mengibaratkan daratan bagaikan lisan kita. Wal bahr wal qalb, yang mengumpamakan lautan bagaikan hati kita. Ketika lisan kita rusak, ketika lisan kita tidak bisa kita jaga, ketika lisan kita kurang begitu baik untuk diucapkan, dan kita tidak bisa melarang mulut kita untuk mencegah perkataan buruk dimanapun keluarnya kalimat yang kita keluarkan dalam mulut kita, dampak yang akan terjadi setelah mulut kita keluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik terhadap orang lain, bagat alaihi nufus, artinya seluruh umat manusia akan menangisi setiap lisan yang selalu kita keluarkan dan berdampak negatif terhadap sesama. Lalu kebalikannya, wa idza fasada al-qalb bakat alaihi al-malaikah. Ketika hati kita yang begitu luas bagaikan samudra dirusaknya, bahkan hilang mata hati kecilnya, apa yang terjadi? Bakat alaihi al-malaikah. Seluruh para malaikat menangisi atas matinya hati kecil sosok manusia yang Allah ciptakan di muka bumi. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, ketika hati tidak bisa berbicara mana yang baik dan mana yang buruk, malaikat selalu menangisi apa yang akan terjadi di kemudian hari. Makanya ketika lingkungan tidak bisa kita jaga, hanya karena keegoisan kita tidak bisa menjaga hati kita secara baik dan menjaga lingkungan kita di sekelilingnya, hutan kita tidak jaga, air laut tidak kita jaga dengan baik, air kita tidak pergunakan sebaik-baiknya, apa yang terjadi ketika keegoisan hati kita tidak bisa jaga secara sebaik-baiknya? Para malaikat menangisi atas sikap yang selalu dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apapun dampak yang terjadi terhadap diri kita, lingkungan kita yang terjadi hari ini, udara yang tercemar, pembakaran di mana-mana, mudah-mudahan memberikan dampak kepada kita yang positif, yaitu bisa kembali ke jalan Allah dan ingat selalu apa yang kita lakukan bisa berdampak negatif untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita, dan kita selalu bisa menjaga lisan dan hati kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafur.